Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua kan? Sehat. Sudah makan siang belum? Belum. Nanti setelah ini kita pulang ke rumah, ke kos, cari makan sendiri ya. Baik, itu sebelum masuk materinya kita absensi dulu ya. Ya. Absensi dulu. Absensinya itu apa? Apa, Pak? Bapak absensi manggil nama siapa? Tolong itu. Apa? Itu apa? Muncul Universitas Impian kita. Baik, pertamanya Afrik, Win Surakarta. Aisyah, Win Surakarta. Anas, Azahra, Clarissa, Desi, Bila, Ilfam gimana? Ilfam izin, ya, izin. Fadian, Firda, Intan, Miftah, Nadiratus, Universitas Uppsala, Swedia. Nabila, Izin, Pak. Nandika, National University of Singapore. Nancy Latifah Islam, Malang, Nurul, gimana? Isi, Putri gimana? Putri? UMS, Rakil, UGM, bukan di Yogyakarta kan? Ngawalnya kebablasan. Rizka, gimana? Win, gimana itu? Salsabila, gimana? Hah? Surakarta. Syafa, Mas Said, Syifa, Siti Khadijah, Chulalongkorn University. gimana Pak? Di Thailand. Gimana? Baru tahu nggak, Pak? Di Thailand, Pak. Terus, Siti Nurjana, Untak Semarang. Oh, gimana? Untak Semarang. 17 Agustus. Oke, sini juga. Semoga kita yang apa, Amin. dari dulu kita itu semoga bisa kita masuk di universitas itu. Win Black. Baik, sebelum kita masuk materi, teks biografi ini siapa? Siapa di sini yang punya apa? Punya tokoh idolanya? Siapa? Desi, Pak, punya, Pak. Siapa? Hah? Apa? Pak, saya, Pak. Apa? Profesor Raffi Laura. Amin, ya Allah, amin. Siapa lagi? Siapa lagi? Nadir.
itu mah. Seperti apa ini? Idolanya siapa ya? Ada idola bapaknya sendiri. Apakah sudah ini? Nah, selanjutnya itu. Jadi hari ini kita ada apa? Membahaskan tentang teks biografi. Akan disampaikan kepada kakak-kakaknya kata Salwa. Iya, silakan. Siapa yang di sini tahu pengertian dari teks biografi? Saya. Bentar, kamu. Apa yuk? Biografi adalah Jangan. sebuah teks yang kayak itu loh, Bu, kayak menceritakan kehidupan seseorang yang menginspirasi pada orang. Betul. Siapa lagi? Oke. Apa itu teks biografi? Teks biografi merupakan jenis teks cerita ulang yang menceritakan kejadian atau pengalaman masa lampau. Teks biografi bisa disebut sebagai narasi objektif karena bentuk cerita. Dalam hal ini, teks biografi menceritakan tentang orang terkenal yang menjadi atau memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam sebuah teks biografi, informasi yang dimasukkan itu seperti mencakup masa kecil, pendidikan, karir, hubungan pribadi, dan pengaruh yang diberikan oleh tokoh tersebut dalam bidang tertentu. Selanjutnya, fungsi dari teks biografi. Teks biografi bertujuan untuk menceritakan kehidupan seseorang dimulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan memasukkan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya saya akan memberikan ke Mbak Salwa. Kita akan membahas struktur dari teks biografi. Di sini siapa yang tahu apa aja struktur dari teks biografi? Saya tahu, Bu. Ya, Mbak Siva, coba. Struktur teks biografi itu ada orientasi, ada kejadian penting, ada reorientasi, dan simpulan. Betul nggak teman-teman? Nggak tahu, Bu. Tak tahu. Bisa jadi. Ya, kita lihat di PowerPoint-nya. Betul sekali. Nah, jadi struktur biografi itu ada orientasi, kejadian penting, reorientasi, simpulan. Nah, orientasi ini apa sih teman-teman? Pengenalan. Apa tadi? Latar belakang. Nah, betul. Selanjutnya, setelah orientasi ada kejadian penting. Kejadian penting itu adalah rangkaian peristiwa yang utama yang diceritakan di dalam teks biografi itu, seperti apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut sehingga tokoh tersebut menginspirasi kita, seperti itu. Dan selanjutnya ada reorientasi. Reorientasi adalah berisi komentar atau pernyataan dari penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Dan selanjutnya terakhir yaitu simpulan. Simpulan adalah mengenai rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan di sebelum-sebelumnya. Baik, sampai sini paham? Paham. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ewa. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Biasanya dalam di teks biografi ini menggunakan kata ganti orang pertama seperti dia, terus ia, atau beliau, atau bisa juga
ini berisikan apa yang dilakukan seorang subjek yang ada di dalam teks biografi ini. Misalkan subjek ini lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2004, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif, di mana dalam teks biografi ini biasanya mendeskripsikan seseorang itu bagaimana, misalkan dari kecilnya bagaimana, terus dewasanya gimana, seperti itu. Terus selanjutnya ada banyak menggunakan kata kerja pasif. Ini menunjukkan di mana si subjek ini melakukan tindakan tetapi tidak melakukan tindakan, seperti itu. Dan biasanya kata kerja pasif ini di depannya diawali dengan di atau ter, seperti dicintai, terus dikenal, nah seperti itu. Terus untuk selanjutnya banyak menggunakan kata kerja mental, seperti menguasai, menyukai, menuding. Dan yang terakhir juga menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenan urutan dengan waktu. Jadi kan teks biografi itu kan menceritakan misalkan dari kecil sampai dewasa. Nah, itu pasti ada kata sambung setiap teks, antara teks satu dengan teks yang lainnya, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan memberikan contoh dari biografi. Materi yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, mungkin ada yang ingin bertanya?
Prabowo. Kapten ya. Ya itu kan semua tiga-tiga. Mana? Kan kayak dengan Apa kamu tanya apa aja? Mana sama Pak? Tiba-tiba banget Riz. Adalah kelompok 5 yang berada Salsa, Safa, Siti Khadijah dan Sika. Boleh maju untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Dua. Pasang 2. Berdirinya saya di sini. Warga Sabun. Teman-teman sekalian, diperhatikan perhatikan ya. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kaidah kebahasaan biografi Insinyur Soekarno menggunakan kata sehari orang ketiga tunggal atau jamak. Itu pada ia wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Selanjutnya, kata kerja tindakan. Ia mulai mempelajari politik dan Soekarno pun bersekolah di tempat itu. Kata kerja tindakannya yaitu mempelajari dan bersekolah. Kata deskriptif. Soekarno termasuk orator yang cerdas. Cerdas termasuk dalam kata deskriptif. Selanjutnya, kata kerja pasif. Ayah Soekarno ditugaskan sebagai kepala SD Inline School. Kata kerja pasifnya yaitu ditugaskan. Selanjutnya, kata kerja meta. Soekarno menguasai bidang seni, budaya, arsitek, dan sastra. Kata kerja metanya yaitu menguasai. Yang terakhir yaitu kata sambung. Hingga saat ini, sosok Soekarno masih sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Kata sambungnya yaitu saat ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 yang sambutannya ada Rika, Ita, Mifta, dan juga Nadi. Siapa yang ingin membacakan hasil? Nanda. Oke, halo teman-teman. Ini saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis kami. Contoh-contoh kata dari kaidah kebahasaan biografi. Dan di sini kami kelompok 3 menganalisis biografi dari presiden kita saat ini yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yang mana yang pertama yaitu menggunakan kata yaitu pada tunggal atau jamak yang mana dapat ditemukan pada kata Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo. Yang kedua yaitu kata beliau. Yang ketiga ada Prabowo sendiri. Yang keempat ada ayahnya. Yang kelima ada ibunya. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan yang mana dapat ditemukan di kata menjabat, menentang, mempersunting, memiliki, mengawali, membawai, menerbangkan, mencalonkan, menjadikan, memerintah. Terus yang ketiga yaitu menggunakan kata deskriptif yaitu kata hebat dan kata pakar. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja pasif yaitu dihabiskan, digantikan, dilantik, diberhentikan, dilatih, dilindungi, diadili, dimiliki, dimulai, dan diterpa. Selanjutnya yang kelima menggunakan kata kerja mental yaitu pada kata memimpin dan memanas. Yang terakhir yaitu menggunakan kata sambung yang mana dapat ditemukan pada kata lalu, setelah, kemudian, pada saat. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 yang beranggotakan Desi, Firda, Fadian, dan juga Dila. Siapa yang dengan biografi Kartini. Yang untuk Kartini pelopor emansipasi bangsa Indonesia. Analisis kaidah kebahasaan yang pertama penggunaan kalimat pasif. Contohnya Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Kata kerja tindakan, kata riak. Kartini terus menambah wawasan melalui buku-buku dan korespondensi. Kata kerja mental. Kartini mengungkapkan pemikiran tentang ketidakadilan sosial. Keterangan waktu tempat. Tapi pada 1 Agustus 1989 berparat. Nah, kata kerja orang ketiga. Ia adalah seorang tokoh emansipasi wanita yang berperan besar dalam perjuangan hak-hak perempuan Indonesia. Selanjutnya terakhir kata deskriptif. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Sudah, Bu. Nazila, Radil, Putri, dan Nur, dan juga Rizka. Siapa yang ingin mempresentasikan? Rizka, maju Rizka. Maju Riz. Maju Riz. Maju, tunjukkan goyang. Baik, semuanya. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil dari
analisis kaidah pembahasaan dari kata Kartini. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang juga yang digunakan kata ia, Kartini, dan beliau. Misalnya pada kalimat Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia dan ia berasal dari keluarga bangsawan. Yang kedua yaitu kata kerja tindakan. Karena menggunakan kata kerja tindakan seperti berusaha, menikah, memperjuangkan. Contoh kalimatnya yaitu Kartini berusaha untuk pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga menggunakan kata deskriptif. Kata yang digunakan misalnya mudah, terinspirasi. Contoh kalimatnya yaitu Kartini menginspirasi saya minta untuk diapa. Yang keenam yaitu menggunakan kata sambung, kata depan dan menghina. Kata sambung yang digunakan misalnya dan meskipun. Kata depan yang digunakan misalnya di dan pada. Kata menghina yang digunakan misalnya usianya, sejak, dan kecil. Kembalikan lagi kepada Pak Anali. Baik. Yang tadi itu udah belajar apa teman? Biografi. Apa saja yang kita bisa pelajari ini? Tujuan. Tujuan. Fungsi. Baik, kelasnya mau lanjut atau gimana? Mau pulang. Baik, nah, untuk hari ini kita sudah selesai kelas Hadiah kita. sampai. Nanti kita jumpa lagi ke depannya. Yaitu kita belajar lagi tentang teks opini. Nah, akan belajarkan minggu depan. Nah, mana bisa itu persiapan dulu semasa sampai itu. Maka kelas hari ini kita selesai dulu ucapannya.